Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini, teman-teman. Dan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya, yaitu datangnya dari Liga Inggris tentunya, teman-teman. Pembahasan yang akan kami sampaikan nantinya ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas, yaitu adalah menangkan derby Manchester, bukti Michael Carrick kembali hidupkan nama Manchester United. Dari beberapa informasi berita olahraga ya teman-temanku semuanya, yaitu legenda Manchester United yaitu adalah Rooney telah memuji mantan timnya usai mereka mengalahkan Manchester City di derby Manchester. Dan ia juga telah menilai bahwa Michael Carrick sukses ya membawa DNA Manchester United sehingga mereka memenangkan laga itu. Yaitu pada dini hari tadi, yaitu adalah Manchester United menjamu Manchester City di Old Trafford tentunya pada pertandingan ke-21 IPL 2025-2026, teman-teman. Yaitu pada laga itu ya teman-temanku semuanya, Setan Merah juga dipimpin ya untuk pelatih baru juga, yaitu adalah Michael Carrick ya, yang juga tunjukkan sebagai karakter hingga akhir musim nanti tentunya. Yaitu untuk Carrick sendiri itu telah menjalani debut keduanya yaitu sebagai manajer interim Manchester United ya dengan gemilang untuk hasil yang telah menyebutkan bahwa Setan Merah tampil dominan dan memenangkan 2-1 atas sang tetangga itu pada laga itu tentunya. Yaitu untuk Rooney sendiri yaitu adalah girang ya, bukan keparang juga, yaitu melihat sebuah penampilan dari mantan tim pada laga itu, dan tentu saja sang pemain tersebut senang ya melihat hasil dari pertandingan tersebut tentunya, bukan dari Rooney ya teman-teman. Yaitu penampilan yang sangat menarik tentu ya. Yaitu Rooney sendiri telah mengaku sangat terhibur ya melihat pemain Manchester United di derby tersebut, dan ia juga menilai Setan Merah tersebut benar-benar tampil ciamik dari awal hingga akhir laga tersebut. Dan saya rasa untuk tim yang telah tunjukkan ya semangat tim yang etos serta kerja keras dan energi juga yang fantastik pada hari ini, dan saya benar-benar senang melihat apa yang ditunjukkan para pemain untuk hari ini, sambung dari Rooney tentunya. Untuk para fans sendiri yang sudah lama merindukan penampilan yang seperti itu, dan saya tahu bahwa ini adalah merupakan salah satu pertandingan saja, namun ya semua orang bisa melihat betapa menariknya tim ini ketika bermain tentunya, teman-teman. Kembalinya DNA Manchester United. Yaitu pada sebuah kesempatan ini juga Rooney juga memberikan pujian yaitu kepada Michael Carrick ya tentunya, dan ia juga telah menilai mantan rekan setimnya tersebut sukses mengembalikan DNA Manchester United atau pemain mereka. Anda sering juga mendengar bahwa kami para pemain Manchester United selalu juga membicarakan DNA United, dan pertandingan hari ini yang telah menunjukkan itu secara jelas juga. Dan untuk tim ini bermain dengan baik ya tanpa bola, para winger maupun mau kembali ke belakang juga mengisi ruang dan membantu para fullback. Kami sambung dari Rooney tentunya, teman-teman. Dan gol-gol yang telah diciptakan pada hari itu adalah merupakan umpan silang juga, yaitu ke kotak penalti, dan ada hasrat besar untuk menuntaskan peluang tersebut. Gol pertama pada laga itu tadi menggunakan skema serangan balik tentunya dan bertahan dengan rapat lalu menyerang dengan cepat, tujarnya. Dan itulah mengapa DNA Manchester United sendiri yaitu sesuatu yang sudah lama hilang dari tim inilah. Saya berharap ini bisa terus berlanjut pungkasnya teman-teman naik peringkat.
yaitu kemenangan atas Manchester City itu membawa Setan Merah naik ke peringkat kelima klasemen sementara IPL 2025-2026, dan Manchester United kini terpaut 1 poin dari rival mereka, yaitu adalah Liverpool yang menduduki peringkat keempat, teman-teman. Dan untuk klasemen Premier League pada pekan ini juga tentu ya Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 50. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 43. Peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 43. Peringkat keempat yaitu adalah Liverpool dengan torehan poin 36. Peringkat kelima yaitu adalah Manchester United dengan torehan poin 35. Dan untuk yang berikutnya kita akan membahas dalam beberapa informasi yang lainnya juga pada segmen pertengahan video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung ya teman-teman ya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik, teman-teman. Yaitu dengan pembahasan pada pertengahan segmen video kita untuk hari ini ya, pada segmen kedua, yaitu dengan pembahasan cetak gol lagi di Bernabeu, Raul Asensio semoga bisa lebih banyak lagi, teman-teman. Yaitu bek Real Madrid tentunya Raul Asensio telah mengaku bahagia bisa mencetak gol ke gawang Levante, teman-teman. Dan untuk di 80.000 Madrista juga, yaitu di Santiago Bernabeu, Asensio telah menyebutkan bahwa ia berharap bisa mencetak lebih banyak gol pada bagi skuad Los Blancos tersebut, ujarnya. Yaitu adalah kemarin malam juga untuk Real Madrid menjamu Levante, yaitu di lanjutan La Liga 2025-2026. Yaitu pada laga ini Asensio dipercaya Arbeloa menjadi starter di jantung pertahanan dari Los Maregues tersebut. Yaitu pada laga ini juga Real Madrid berhasil juga mengalahkan sang tamu dengan skor 2-2. Asensio menjadi penentu kemenangan Los Blancos berkat gol keduanya di menit ke-65. Ini merupakan gol kedua beruntun yang dicetak Asensio di Bernabeu. Untuk sang bek berharap bahwa ia bisa mencetak lebih banyak gol lagi bagi tim asal Spanyol itu, ujarnya, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah ingin cetak lebih banyak gol. Yaitu dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Asensio telah mengaku girang ya bisa menambahkan pundi-pundi gol meski ya ia berposisi sebagai bek ya, namun ia juga telah mengaku ingin bisa menyumbangkan lebih banyak gol bagi Los Blancos, ujarnya. Dan saya sangat senang itu bisa mencetak 2 gol beruntun di Bernabeu, dan saya selalu merasakan sambungan hangat dari para fans pada hari semenjak saya bermain di sini di Bernabeu dan saat kami bermain tandang ya, dan juga di sosial media buka dari Asensio, teman-teman. Dan untuk gol ini juga adalah merupakan gol penentu ya, dan saya harap ya, dan saya bisa mencetak lebih banyak gol untuk pada waktu yang sama juga, ujarnya, teman-teman. Untuk hasil yang bagus, yaitu lebih lanjut juga untuk Asensio juga senang ya melihat timnya yaitu memenangkan pertandingan kontra Levante ini, yaitu telah menyebutkan sebuah kemenangan ini sedikit banyak untuk mengobati sebuah kekecewaan Los Blancos usai tersingkir dari Copa del Rey di tengah pekan kemarin, teman-teman. Pada hari itu adalah merupakan hari ya pertandingan yang penting untuk kami, dan kami bisa bermain di depan para fans kami. Untuk kami semua ingin mengembalikan situasi yang buruk yang sedang kami alami, sambung dari Asensio, teman-teman. Untuk sebelumnya juga yaitu kami juga mendapatkan hasil yang buruk ketika menghadapi Albacete, dan kami juga merasa bersalah dan berhutang kepada fans kami, dan untuk hari ini kami bermain dengan baik terutama di babak kedua, dan ini akan kami jadikan pijakan untuk melangkah maju ke depan, pungkasnya, teman-teman. Laga yang berikutnya untuk skuad
untuk skuad dari Real Madrid sendiri, yaitu berharap ya bisa melanjutkan tren kemenangan ini di tengah pekan nanti. Los Blancos akan menghadapi dengan AS Monaco untuk lanjutan dari Liga Champions 2025-2026, dan mereka bisa berharap meraih kemenangan pada liga itu agar membuka lebar jalan mereka di babak mereka bisa buka lebar jalan mereka di babak knockout tersebut tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini juga teman-temanku semuanya. Bagi teman-teman yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan pembahasan yang menarik teman-teman. Yaitu dengan pembahasan adalah Arbeloa tidak mau basa-basi lawan Levante, Real Madrid wajib serang sejak detik pertama teman-teman. Untuk Arbeloa sendiri yaitu tidak mau waktu untuk bereksperimen juga. Jelang laga debutnya di Santiago Bernabeu melawan Levante, pelatih anyar dari Real Madrid tersebut itu langsung menerapkan standar penting bagi pasukannya tentunya, yaitu adalah sebuah kekalahan yang memalukan pada laga yang sebelumnya menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga tentunya. Kini untuk menghadapi Levante juga pada pekan ke-20 La Liga, yaitu Arbeloa telah menuntut perubahan dari sebuah mentalitas yang radikal. Tidak ada istilah bermain aman atau menunggu lawan yang lengah tentunya. Mantan back tim Spanyol itu telah menginstruksikan dari Vinicius Junior sendiri dan kawan-kawan untuk langsung tancap gas semenjak peluit pertama atau kick off berbunyi tentunya. Bagi Arbeloa sendiri adalah merupakan salah satu cara untuk mengembalikan sebuah kepercayaan publik Bernabeu dengan menunjukkan rasa lapar yang nyata di lapangan, dan agresif menjadi kunci strategi utama pada malam nanti. Dan untuk filosofi Madrid juga yaitu tentu ya teman-teman ya, Arbeloa sendiri telah menegaskan bahwa ia melihat wajah Real Madrid yang garang dan itu menolak pendekatan pasif yang bisa memberikan angin segar bagi lawan. Untuk ambisi dan energi yang harus terpancar jelas dari bahasa tubuh pemain, tujuannya adalah membuat dari supporter dan tribun mewakili oleh perjuangan di atas rumput hijau tentunya. Dan saya ingin melihat Real Madrid yang keluar untuk menang semenjak menit pertama, penuh hasrat, energi, dan motivasi tentunya, dan tegas dari Arbeloa dalam konversi pers pra laga tersebut. Untuk dalam sebuah instruksi dari taktis ya yang sangat sederhana juga, namun juga menuntut fisik dari prima, serangan total menjadi harga mati untuk mengamankan 3 poin kandang tersebut. Tidak ada keraguan, namun untuk tujuan kami adalah menyerang semenjak menit awal, ujarnya. Yaitu saya ingin Bernabeu juga bisa merasakan kami menginginkannya dan akan memenangkan pertandingan, tambahnya teman-teman. Tugas khusus Bellingham dan Valverde, yaitu selain dari mentalitas dan kolektif ya, Arbeloa juga telah menyoroti peran dua gelandang andalannya tersebut, Jude Bellingham dan Valverde juga mempunyai ekspektasi dan sebuah spektivitas ya teman-teman ya bagi Bellingham untuk mengambil tongkat komando juga tentunya. Dan bintang Inggris itu diminta tidak sekedar bermain tetapi menjadi pemimpin yang mengatur ritme tersebut, dan dia adalah Bellingham. Harus menjadi pemimpin lain untuk tim ya, karena kemampuan yang bermain tentunya bermain sepak bola tidak dimiliki kemampuan untuk menciptakan, untuk membangun, dan itulah yang akan saya minta darinya untuk memiliki dan pak para pemain, ujar dari Arbeloa sendiri teman-teman.
Dan untuk yang berikutnya teman-temanku semuanya, untuk sementara untuk Valverde, Arbeloa juga memberikan pujian setinggi langit dan ia telah menyebutkan yaitu pemain Uruguay tersebut tentunya memiliki sebuah fleksibilitas dan taktik yang sangat luar biasa, bahkan dengan nada bercanda telah menyebutkan bisa jadi kiper. Untuk hal hebat tentu dari Valverde sendiri adalah merupakan dia akan menjadi kualitas top bahkan sebagai penjaga gawang. Saya juga memilikinya seperti semua pemain, puji sang pelatih tentunya. Untuk Arbeloa sendiri juga menjanjikan pemain yang cair yang dimana posisi pemain akan terus terukur dan juga Valverde akan menjadi kunci dari mobilitas tersebut. Dan Anda melihat untuk pemain bertukar posisi yaitu adalah back sayap masuk ke dalam untuk melebar dan Valverde akan sangat menikmati permainan sepak bola jelasnya. Rodrigo absen, Vinicius jadi tumpuan. Untuk sayangnya di sini Real Madrid juga dipastikan tampil tanpa Rodrigo Goes. Arbeloa untuk mengonfirmasi bahwa penyerang Brazil itu masih untuk penyerang asal Brazil itu teman-teman, yaitu masih belum pulih ya tentunya usai dari cedera tentunya ya teman-teman ya, usai untuk memforsir ya tentunya tenaga pada laga yang sebelumnya juga, dan dia Rodrigo tidak akan tersedia besok dan dia sedang memulihkan dirinya, upaya yang sangat besar konfirmasi dari Arbeloa sendiri. Untuk absennya Rodrigo membuat beban di lini depan karena bertumpu pada Vinicius Junior. Meski sang pemain kerap dikritik, Arbeloa justru melihat sisi kepemimpinan yang kuat dari Vini sendiri dan ia terkesan dengan cara bermain memikul beban tim saat kondisi sulit di laga kontra tersebut tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah bukan hanya menunjukkan kemauan ya, tetapi bagaimana ia juga pendekatan pemain dan terus-menerus untuk menghadapi back dan memikul tim di punggungnya. Itu adalah sebuah kepemimpinan dan itulah yang saya butuhkan dari Vinicius Junior, ujar dari Arbeloa teman-temanku semuanya. Dan untuk yang berikutnya teman-temanku semuanya, kita akan juga membahas sedikit ya pembahasan yang menarik juga tentunya, yaitu adalah sempat dikritik ya Mikhail Carrick ya buat Roy Keane, yaitu akan kita bahas juga teman-teman ya, yaitu adalah sempat dikritik Mikhail Carrick ya tentunya, yaitu apa yang dikritiknya yaitu dari manajemen interim Manchester United sendiri, yaitu adalah Mikhail Carrick, yaitu mendapat pujian dari Keane baru-baru ini, padahal beberapa hari sebelumnya mantan kapten Manchester United tersebut sempat meragukan sebuah kapasitas dari Carrick sebagai juru taktik setan merah tentunya. Yaitu pada awal pekan kemarin juga tentunya, yaitu adalah Manchester United telah menunjukkan Mikhail Carrick sebagai pelatih interim dan mereka hingga akhir musim nanti tentunya. Dan untuk sebuah penunjukan itu juga mendapatkan sambutan yang bagus dari Keane yang menilai Carrick tidak akan menghadirkan perubahan di Manchester United teman-teman. Dan untuk kemarin malam juga untuk Carrick yang telah menjalani debut keduanya yaitu sebagai manajer interim Manchester United telah memimpin ya tentunya untuk menghadapi dengan sebuah tenaga mereka sekaligus juga, yaitu pada saat itu terkuat di Inggris yaitu adalah Manchester City sempat ragu, yaitu Carrick juga sukses membawa Manchester United tampil dan menang dengan skor 2-0 pada laga itu, dan kemenangan ini membuat Keane terpukau atas penampilan setan merah tentunya teman-teman. Untuk penampilan yang impresif, yaitu dari beberapa informasi berita olahraga, dia telah menyebutkan para pemain setan merah sangat enak ditonton dan mereka memang layak meraih 3 poin atas sang tamu, ujarnya teman-temanku semuanya. Yaitu di sini juga ya teman-teman ya, dia memang tampil sangat luar biasa pada hari ini juga, dan namun ya pada
untuk hari ini ya teman-temanku semuanya, seperti dari sebuah performa tentunya, hingga akhir musim nanti pungkas mantan sang kapten Manchester United itu tentunya teman-teman. Itu teman-temanku semuanya adalah beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini teman-temanku semuanya. Jika ada kami salah kata tentunya kami mohon maaf saja, dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.